Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nalasari Iskandar ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencatat surat ke dalam buku agenda, baik itu surat masuk maupun surat keluar ya. Video ini merupakan lanjutan dari prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar ya. Yang belum nonton videonya boleh dicek list dari channel YouTube ini ya. Dan sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan dari materi ini, baiknya sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe channelnya, boleh mulai untuk subscribe terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pada pembahasannya, sebelum kita melakukan pencatatan surat ke dalam buku agenda, baiknya kita kenali dulu macam-macam dari buku agenda ya. Buku agenda itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada buku agenda tunggal, yang kedua ada buku agenda kembar, yang ketiga ada buku agenda berpasangan ya. Buku agenda tunggal itu yaitu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar ya, dalam satu format yang sama dalam satu buku. Sedangkan buku agenda kembar yaitu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dengan buku yang terpisah, di mana satu buku untuk mencatat surat masuk dan satu buku untuk mencatat surat keluar ya. Jadi bukunya ada 2 ya. Kemudian yang ketiga ada buku agenda berpasangan, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu buku, di mana sebelah kiri untuk mencatat surat masuk dan sebelah kanan untuk mencatat surat keluar ya. Walaupun pada umumnya di kantor-kantor ya banyaknya itu menggunakan buku agenda tunggal dan buku agenda kembar ya. Buku agenda berpasangan itu hampir jarang, bahkan mungkin nggak ada kantor yang menggunakan jenis buku agenda berpasangan seperti ini ya. Baik, kita akan coba praktekkan bagaimana cara mencatat surat masuk ke dalam buku agenda ya. Kita kenali dulu, kita coba simulasikan ya, seolah-olah bahwa Anda adalah staf administrasi di PT Wijaya Jalan Asia Afrika nomor 150 Bandung ya, dengan nomor telepon dan laman website serta emailnya seperti ini yang tertera di sini ya. Gitu. Baik, kita lihat. Ini saya berikan contoh untuk surat-surat keluar dan yang masuknya ya. Ini contoh surat keluarnya yang dibuat oleh kantor kita ya, oleh perusahaan kita PT Wijaya Utama, kelihatan dari kopnya ya. Surat-surat yang berkopkan PT Wijaya Utama itu berarti surat keluar ya, karena kita bekerja di PT Wijaya Utama. Sedangkan ini adalah surat masuk, kelihatan dari kopnya. Suratnya tidak berkopkan PT Wijaya Utama, berarti masuk ke dalam kelompok surat masuk. Kemudian saya contohkan kembali, ini contoh surat keluarnya ya, mengenai pengiriman brosur. Kemudian ini surat masuknya ya, tentang penawaran apartemen. Kemudian ini surat keluar berikutnya dan ini surat masuk berikutnya. Baik, kita coba lanjutkan. Pencatatan surat masuk dan surat keluar menggunakan buku agenda tunggal ya. Di sini saya coba tampilkan contoh surat keluarnya dan ini format buku agendanya ya. Kita isikan identitasnya terlebih dahulu dengan nama perusahaan kita yaitu PT Wijaya Utama ya. Kita lihat di sini formatnya, ini kolom-kolomnya ada nomor, tanggal, M dan K itu masuk atau keluar ya. Nanti kita tinggal pilih salah satu. Kemudian di sini ada nomor, tanggal surat, kemudian dari kepada ya, kalau suratnya masuk berarti dari siapa, kalau suratnya keluar berarti kepada siapa ya. Kemudian isi ringkasan dan kode arsip ya. Kita mulai dengan mengisikan nomor terlebih dahulu, nomor 1, kemudian tanggalnya kita ambil dari tanggal yang ada di dalam surat sini, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian di sini tanggal 10 Januari ya. Karena ini adalah surat keluar, kita lihat dari kopnya ya, PT Wijaya berarti ini adalah surat keluar, kita tinggal tuliskan di sini huruf K ya, angka ya. Kemudian nomornya kita ambil dari nomor suratnya, cantumkan di sini. Kemudian tanggalnya ambil dari tanggal surat yang sama, ini tanggal 10 Januari ya. Gitu. Kemudian karena ini adalah surat keluar, maka ini adalah ditujukan kepada siapa, maka mengambilnya dari alamat dalam ya. Kita cantumkan ke sini ya. Ini suratnya ditujukan kepada PT Karya Jaya Jalan Semampir nomor 125 Bandung ya. Kemudian isi ringkasannya kita bisa isi dari perihal suratnya ya. Perihal suratnya tentang pengiriman kursi kerja ya, kita tuliskan di sini. Dan kemudian kode arsipnya di sini saya ambil
dari daftar klasifikasi arsip dengan menggunakan sistem abjad ya. Saya ambil kodenya K. Kenapa K? Ini diambil dari dua huruf pertama ya, dari kata pertama dari PT Karya Jaya ya. Ini kalau diindeks menjadi Karya Jaya ya, kodenya K. Makanya saya tuliskan di sini K. Namun nanti kalian bisa sesuaikan dengan daftar klasifikasi yang ada di perusahaan kalian tempat bekerja ya. Berikutnya kita coba tulis kembali, masih tetap menggunakan buku agenda tunggal untuk pencatatan surat masuknya ya. Kalau tadi dicontohkan surat keluar, sekarang kita coba untuk mencatat surat masuk ke dalam buku agenda ya. Nah, kita asumsikan terlebih dahulu di sini ya, seolah surat yang masuk tersebut diterima dan dicatat 3 hari dari tanggal surat untuk praktek kita hari ini ya. Namun nanti pada kenyataannya kalian harus mengisikan tanggal suratnya itu sesuai dengan tanggal surat tersebut diterima dan dicatat ke dalam buku agenda ya. Ini hanya kita latihan untuk praktek saja ya. Nah, ini adalah pencatatan pertama yang tadi sudah kita tulis sebelumnya ya. Kita akan melanjutkannya dengan pencatatan untuk surat masuk ya. Pertama kita tuliskan nomornya ya. Kemudian kita tuliskan tanggalnya. Ini ya. Tanggalnya, tanggal pencatatannya. Karena diasumsikannya kita tambahkan 3 hari dari tanggal surat, maka 6 Februari kita tuliskan di sini jadi 9 Februari ya. Karena sudah kita tambahkan 3 hari. Kemudian ini adalah surat masuk, kita tulis di sini berarti M ya, karena surat masuk. Kemudian nomornya ambil dari nomor surat. Kemudian tanggalnya kita ambil dari tanggal surat ya, yang belum ditambahkan tadi ya, yang belum ditambahkan 3 hari. Jadi ditambahkan 3 hari itu hanya untuk pencatatannya saja di kolom tanggal yang ini. Kalau kolom tanggal yang ini adalah tanggal suratnya ya, gitu. Kemudian karena ini adalah surat masuk, berarti surat ini berasal dari mana gitu ya. Ini suratnya berasal dari PT Bandung Abadi. Maka kita tuliskan di sini PT Bandung Abadi, Jalan Raya Darmo nomor 40 Bandung ya. Kemudian isi ringkasannya kita ambil dari perihal ya. Bisa kita perjelas ya, tidak hanya pesanan biar jelas ya, kita tambahkan pesanan furniture ya. Kita bisa lihat dari isi suratnya. Kemudian kode arsipnya kita coba simulasikan menggunakan sistem abjad. Kita kasih kode BA ya. Ini diambil dari 2 huruf dari kata Bandung ya. BA gitu. Ya. Berikutnya kita akan praktekkan bagaimana cara mencatat surat ke dalam buku agenda kembar ya. Gitu. Agenda kembar sebagaimana sudah kita ketahui bahwa bukunya ada 2, satu buku untuk mencatat surat masuk, satu buku untuk mencatat surat keluar. Kita coba praktekkan mencatat surat ke dalam buku agenda surat masuk terlebih dahulu ya. Kita catatkan identitasnya dulu, nama perusahaannya. Ini saya berikan contoh surat masuknya ya. Ini gitu. Kita tuliskan di sini ya. Nomornya kita tuliskan nomor 1. Kemudian di sini ada kolom tanggal terima ya. Tanggal terimanya ya. Ini sebelumnya kita sudah asumsikan bahwa tanggal pencatatan surat masuk kita tambahkan 3 hari dari tanggal surat untuk praktek kita hari ini ya. Namun nanti pada kenyataannya di lapangan, nanti pada saat kalian sudah bekerja ya, nanti tanggal pencatatannya sesuaikan saja dengan tanggal terima dan tanggal pencatatannya ya. Di sini karena tanggal suratnya tanggal 6 Februari, maka seolah-olah baru kita terima tanggal 9 dan baru kita catat ke dalam buku agenda tanggal 9, 3 hari setelahnya ya. Kemudian di sini ada tanggal kembali ya. Harus kita bedakan bahwa tanggal di sini adalah tanggal terima atau tanggal pencatatan. Ini adalah tanggal yang ada pada surat yang sebelum kita tambahkan 3 hari tadi ya. Kita catat 6 Februari, kemudian nomornya kita cantumkan di sini, kemudian perihalnya kita isikan ambil dari perihal, ya, boleh dilengkapi ya dengan perihal pesanan furniture, contohnya boleh, ya. Kemudian pengirimnya kita ambil dari kop suratnya, yaitu dari PT Bandung Abadi, Jalan Raya Darmo nomor 40 Bandung, ya. Kemudian diteruskan kepada siapa? Nanti kita bisa cek disposisinya, ya. Surat itu didisposisi oleh pimpinan kita, harus ditindaklanjuti atau diolah oleh siapa, ya. Kita harus mengecek dari daftar klasifikasi, daftar lembar disposisinya, ya. Gitu. Kalau contohnya surat itu diinstruksikan untuk Pak Bambang contohnya, maka nanti kita tuliskan di sini Pak Bambang, Kabag Keuangan contohnya, ya. Gitu.
Kalau memang tidak mendapatkan disposisi, ya sudah kita tinggal strip saja, kosongkan ya. Kemudian kode arsip, kita ambil kodenya BA, ini diambil dari kata 2 huruf dari kata Bandung ya, karena kita mencoba menggunakan daftar klasifikasi arsip dengan sistem abjad ya. Baik, kita lanjutkan kembali dengan mencatat surat masuk masih tetap ya. Saya berikan 2 contoh di sini ya. Itu ya, sini. Nah, berikutnya ini adalah pencatatan yang pertama tadi ya. Kita lanjutkan pencatatan. Kalau tadi saya contohkan surat sebelumnya ya dari PT Bandung Abadi. Berikutnya saya contohkan untuk pencatatan dari PT Pesona Gria ya. Kita tuliskan di sini tanggal terimanya ya. Tanggal terimanya tadi ya. Tanggal 11 kita tambahkan 3 hari, jadi kita tulis di sini tanggal 14 ya. Dan perlu kalian ingat bahwa pencatatan di sini mesti kronologis ya. Itu. Di atas 9, di bawahnya harus 14. Jangan sampai nanti kita mencatat yang Pesona Gria terlebih dahulu, baru kita catat yang PT Bandung Abadi ya. Itu kurang tepat pencatatannya ya, tidak kronologis. Tanggal suratnya kita tuliskan, ambil dari tanggal surat, kemudian nomornya ambil dari nomor surat, kemudian perihalnya ambil dari perihal. Kemudian karena ini surat masuk, maka kita lihat dari kop suratnya, berarti dari PT Pesona Gria, Jalan Kayu Putih, nomor 40 Jakarta. Ya. Kemudian dituliskan kepada siapa, boleh cek disposisinya. Ya, diinstruksikan itu kepada siapa. Ya, kalau memang tidak ada, boleh berikan strip atau dikosongkan saja. Kemudian kode arsipnya saya ambil kata PE dari Pesona, ya, karena kita gunakan sistemnya sistem abjad. Ya. Berikutnya, kita coba lakukan pencatatan surat keluar ya, masih tetap menggunakan buku agenda kembar, maka kita catatnya pun di buku agenda surat keluar ya, terpisah dari tadi buku pencatatan surat masuk ya. Kita isikan identitasnya, kemudian ini formatnya seperti ini ya. Tanggalnya kita ambil dari tanggal suratnya, kita pindahkan ke sini, nomornya kita pindahkan ke sini juga, perihalnya ambil dari perihal surat, pindahkan ke sini, catat ke sini. Kemudian karena ini adalah surat keluar, ya, lihat surat keluar, ya, kelihatan dari kopnya. Karena kita bekerja di PT Wijaya Utama, maka surat ini dikirim kepada PT Karya Jaya. Ambil dari alamat dalam. Kita pindahkan ke sini, ya. Jalan Semampir nomor 125 Bandung. Hubungan dengan suratnya, ya. Ini bisa kita cek di alinea awal atau konsideran pada suratnya. Biasanya di alinea pertama suka disebutkan, ya. Suratnya apakah berkaitan dengan surat sebelumnya atau tidak, ya gitu. Kalau memang ada kaitannya dengan surat sebelumnya, maka tuliskan suratnya surat tertanggal berapa, nomor berapa, dan mengenai apa. Boleh cantumkan di sini. Kalau ini adalah surat yang bukan merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya, maka boleh dikosongkan saja atau di strip saja, ya. Kemudian kode arsipnya, ya, saya ambil kode K, itu 2 huruf dari kata yang pertama Karya Jaya, karena kita mensimulasikan bahwa kita menggunakan sistem abjad ya. Kemudian berikutnya kita coba catat kembali untuk surat keluar, untuk surat yang kedua ya, untuk lebih memantapkan kembali. Ini tadi yang sudah kita catat pada contoh surat yang pertama, kita lakukan pencatatan pada surat yang kedua, kita tuliskan nomor urutnya, nomor 2, kemudian tanggal suratnya ya, kita masukkan ke sini. Ambil dari sini, kemudian nomornya ambil dari situ, kita cantumkan ke sini, perihalnya masukkan ke sini, ya, pengiriman brosur, kemudian suratnya dikirim kepada siapa, ambil dari alamat dalam, dari PT Buana Makmur ya, ditujukan kepada PT Buana Makmur, Jalan Rangkut Menanggal, nomor 25 Bandung, ya, masukkan ke sini, kemudian hubungan suratnya, oh tidak ada, ya, boleh kita kosongkan. Kemudian kode arsipnya saya ambil kata Bu dari kata PT Buana Makmur ya. Baik, barangkali itu saja penjelasannya tentang pencatatan surat masuk dan surat keluar menggunakan sistem buku agenda tunggal dan kembar ya. Kenapa saya tidak jelaskan tentang bagaimana pencatatan surat masuk menggunakan buku agenda berpasangan ya? Itu hanya formatnya tinggal sebelah kiri untuk mencatat surat masuk, sebelah kanan untuk mencatat surat keluar ya, seolah-olah seperti buku agenda kembar yang disandingkan saja kalau berpasangan itu. Jadi tidak saya jelaskan di sini karena memang jarang sekali kantor atau perusahaan menggunakan sistem buku agenda yang berpasangan ya. Barangkali itu saja penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh
yang menyaksikan video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.